Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan bahas solusi dari ujian yang terakhir ya. Jadi ada 3 soal ya yang mewakili masing-masing materi submateri yang kita sudah pelajari. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Di sini soal tentang persamaan diferensial parsial ya. Jadi tentukan solusi persamaan diferensial di bawah dengan menggunakan metode pemisalan ya. Mana kita punya persamaan di sini do V do X ditambah do V do Y sama dengan 0 dengan syarat batas V0Y V0, Y sama dengan 4 sip ini ya. Nah, jadi soal ini itu sudah pernah dibahas di kuliah ya, diberikan contoh, kemudian di tugas dan juga di kuis juga sudah pernah diberikan. Jadi yang menjadi kunci di sini adalah metode yang digunakan ya. Jadi menggunakan metode pemisalan, artinya solusinya itu kita misalkan dulu sebagaimana yang sudah kita bahas di kuliah, maka di sini kita misalkan solusinya itu berupa fungsi eksponensial ya. Kita misalkan V sama dengan E berpangkat AX ditambah dengan BY. Nah, kemudian nantinya tebakan solusi ini itu kita masukkan ke dalam persamaan diferensial yang kita punya ya. Artinya kita butuh do V do X ya. Di sini tinggal kita turunkan terhadap X ya. Berarti kita punya E berpangkat AX tambah BY atau sama dengan AV ya. Karena ini itu kembali ke fungsi V-nya ya. Kemudian kita butuh do V do Y ya. Kita butuh do V do Y, berarti di sini sama dengan B dikali E berpangkat AX ditambah BY. Atau sama dengan B, V. Nah, ini kemudian kita masukkan ke dalam persamaan diferensial kita ya. Berarti kita akan punya persamaan diferensialnya menjadi do V do X berarti AV ditambah dengan 3 do V do Y. Do V do Y adalah BV. Sama dengan 0. Ya. V-nya bisa kita cancel ya. Kalau kedua ruas kita bagi dengan V, maka bisa kita cancel. Berarti A ditambah dengan 3B itu sama dengan 0. Atau dengan kata lain, A sama dengan minus 3B. Atau B sama dengan minus sepertiga A ya. Nah, bisa kita pilih salah satunya. Kemudian eh, kita masukkan kembali ke dalam solusi tebakan yang kita punya ya. Nah, berarti kalau kita ganti A-nya sama dengan minus 3B, maka solusi V-nya itu menjadi E berpangkat eh, minus 3BX ditambah dengan BY. Ya, jadi A-nya diganti dengan minus 3B. Nah, kemudian B-nya bisa kita keluarkan ya. Berarti ini sama dengan E berpangkat B minus 3X ditambah Y. Seperti ini ya. Nah, berarti sekarang kita punya solusinya seperti ini. E berpangkat B minus 3X tambah Y. Nah, karena solusi ini sekarang itu mempunyai suku minus 3X tambah Y, maka kita bisa nyatakan bahwa V di sini, kita tuliskan kembali, E berpangkat B minus 3X tambah Y, itu merupakan fungsi dari minus 3X tambah Y. Ya, seperti ini. Dengan kata lain, solusi kita yang merupakan fungsi X dan Y, itu adalah fungsi dari minus 3X tambah Y. Nah, sampai di sini, kemudian kita masukkanlah syarat batasnya ya. Nah, kita punya syarat batas di sini. Ketika X-nya sama dengan 0, untuk Y berapapun, itu V-nya sama dengan 4 sin Y ya. Berarti kita punya V 0Y. Nah, kita punya di sini eh, F0Y-nya itu Fxy-nya itu sama dengan F fungsi dari minus 3X tambah Y. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, artinya X di sini itu diganti sama dengan 0 ya. Berarti kita punya F-nya itu sama dengan fungsi dari minus 3 dikali 0 ditambah Y. Nah, ini sama dengan 4 sin Y ya. Sesuai dengan syarat batasnya. Atau dengan kata lain, kita punya F minus 3 dikali 0 sama dengan 0, berarti menyisakan FY saja. Ini sama dengan 4 sin Y. Nah, berarti kita punya bentuk FY itu sama dengan 4 sin Y. Nah, sedangkan di sini kita punya solusi PXY-nya itu sama dengan F minus 3X tambah Y ya. Jadi kita ingin mencari fungsi yang ini sebagai solusi dari V-nya. Sedangkan kita sudah dapatkan di sini FY-nya sama dengan ini ya. Jadi untuk mendapatkan F sama dengan minus 3X tambah Y, maka Y-nya di sini tinggal diganti menjadi minus 3X tambah Y ya. Karena kita punya di sini FY demikian,
Maka untuk mendapatkan F minus 3X tambah Y-nya, maka yang harus dilakukan adalah Y-nya ditransformasikan atau diubah menjadi minus 3X tambah Y. Nah, maka seluruh komponen Y yang ada di ruas kanan itu diganti menjadi minus 3X tambah Y. Sehingga kita dapatkan solusinya di sini F minus 3X tambah Y itu tidak lain sama dengan 4 sin Y-nya diganti dengan minus 3X tambah Y. Nah, ini tidak lain adalah solusi dari V-nya ya. Nah, inilah solusi yang kita punya ya. Jadi solusi dari persamaan diferensial kita adalah Px, Y itu sama dengan 4 sin minus 3X ditambah Y ya. Nah, itu untuk eh, solusi dari soal yang pertama. Jadi kuncinya adalah di metodenya, ya, metode pemisalan ya. Karena kita punya tiga metode ya, metode integral langsung, pemisalan, dan separasi variabel. Nah, metode pemisalan itu kita misalkan dulu solusinya sebagai bentuk seperti ini ya, bentuk fungsi eksponensial. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, soal nomor 2 itu di sini kita punya soal persamaan diferensial aplikasi di kasus fisis. Untuk soal yang kita punya ini menyangkut persamaan diferensial parsial Laplace ya, atau persamaan Laplace. Jadi diberikan suatu plat dua dimensi yang panjangnya sepanjang sumbu Y menuju tak hingga atau dikenal dengan plat semi infinite. Nah, jika temperatur sisi bawahnya itu T sama dengan fungsi X sama dengan X, ya, artinya T-nya itu di sisi bawah sama dengan X derajat ya. Sedangkan sisi yang lain bertemperatur 0 dan lebar platnya 10 cm, tunjukkan bahwa distribusi temperaturnya itu ditunjukkan persamaan ini ya. Nah, soal ini juga sebenarnya sudah diberikan di contoh soal pertama ya, ketika kita membahas persamaan Laplace. Soalnya sangat mirip, yang membedakan hanya suhu pada sisi bawahnya ya. Kalau kita coba review kembali, eh, jadi sebagian langkahnya itu sama dengan contoh soal yang sudah diberikan, hanya berbeda di bagian akhirnya saja. Bentar, saya tunjukkan. Nah, jadi soalnya itu mirip dengan ini ya. Ini distribusi temperatur pada plas tipis dua dimensi. Jadi panjangnya itu dia semi infinite, di mana kalau kita bisa bayangkan di sini ada sisinya ya. Dia temperaturnya 0 derajat, yang kiri 0 derajat, yang kanan 0 derajat. Nah, kalau di contoh soal, di bagian bawahnya itu dia T-nya 100 derajat. Sedangkan di soal yang kita punya tadi, itu T-nya sama dengan X. Jadi dia merupakan fungsi X ya. Jadi suhunya itu bergantung di titik mana kita ambil ya. Misalkan di titik di tengah sini berarti seperdua L, berarti T-nya seperdua L derajat. Nah, kemudian yang membedakan juga adalah lebar platnya. Kalau di sini itu masih berubah variabel L, di bawah itu dia X-nya sama dengan lebar platnya itu sama dengan 10 cm ya. Jadi tinggal diubah saja semua di sini. Nah, kita akan menemukan syarat batas yang untuk syarat batas 1, 2, 3 itu sama ya. Untuk X sama dengan 10 di sini, syarat batas ketiga. Nah, yang membedakan adalah yang ini ya. Di syarat batas yang keempat, di sini T-nya sama dengan X. Nah, jadi ketika kita mengerjakan, kita aplikasikan syarat batas 1, 2, dan 3 pada solusi umum dari persamaan, solusi umumnya itu adalah, sebentar. Nah, solusi umumnya adalah ini ya. Solusi umum dari persamaan Laplace-nya ini. Nah, tinggal kita masukkan syarat batas 1, 2, dan 3 ya. Dia akan memberikan solusi yang sama dengan contoh soal yang kita punya di sini ya. Artinya eh, kalian bisa coba review kembali. Kita akan mendapatkan solusi sebelum menerapkan solusi yang ke apa? Solusi yang ke syarat batas yang keempat itu di sini ya. Jadi sampai di sini solusinya itu sama. Nah, untuk mencari B-nya nanti itu di sini kita gunakan syarat batas yang berbeda ya. Tentunya di sini untuk soal yang kita punya L-nya itu sama dengan 10 ya. Kemudian di sini T-nya itu sama dengan X derajat. Nah, jadi kita bisa mengambil soal yang ini, apa solusi dari soal contoh soal yang kita punya, solusinya sama seperti ini ya. Kemudian di sini baru berbeda ya. Jadi langkah setelah syarat batas keempat diterapkan itu baru baru berbeda. Nah, jadi kalau kita gunakan, kita langsung saja gunakan ya. Jadi langkah sebelumnya itu sama dengan contoh soal. Kita akan langsung lanjutkan saja ya.
Jadi syarat batas satu 2 dan 3 itu dia sama. Nah, jadi setelah kita terapkan syarat batas satu 2 dan 3 maka kita akan dapatkan solusinya. Saya akan langsung tuliskan ya, ini sama dengan contoh soal. Itu sama dengan sigma, N sama dengan 1 sampai tak hingga dari Bn, E berpangkat NP. Nah, di sini L-nya sama dengan 10 ya. NP per 10, Y ya. Kemudian sin NP X per 10 ya. Nah, ini solusi. Tinggal kita sekarang mencari Bn-nya ya. Nah, tentunya sama dengan cara yang kita terapkan di contoh soal. Untuk mencari Bn, kita gunakan apa? eh deret Fourier ya. Kita gunakan deret Fourier. Maka kita akan dengan mudah menggunakan kembali formula yang kita gunakan di contoh soal, di mana Bn itu sama dengan eh, 2 per L ya. Saya tuliskan dulu bentuk umumnya 2 per L. Integral 0 sampai L. Kemudian di sini fx ya. Sin NP X per L dx. Nah, ini formula umum dari yang kita dapatkan dari deret Fourier ya, dari transformasi Fourier. Nah, kita punya L-nya sama dengan 10, kemudian fx-nya itu sama dengan X. Jadi bukan angka eksak ya. Nah, berarti kita dapatkan di sini Bn-nya itu sama dengan 2 per 10, integral 0 sampai 10, fx-nya kita masukkan, X sin NP X per 10 dx. Nah, tinggal kita selesaikan integralnya ya. Nah, berbeda dengan contoh soal yang hanya merupakan integral biasa ya. Di sini itu kita harus menggunakan integral parsial ya. Jadi kalau kalian ingat di integral parsial kita punya misalkan integral U dV ya. Itu sama dengan UV dikurang integral V du. Nah, tinggal kita identifikasi di dalam soal yang kita punya, kasus yang kita punya yang mana U-nya, yang mana V-nya ya. Nah, dari soal kita bisa ketahui bahwa U-nya itu sama dengan X ya. Kemudian dV-nya itu sama dengan sin NPX per 10 dx. Nah, berarti di sini kita bisa dapatkan du-nya itu sama dengan dx. Kemudian V-nya itu berarti tinggal kita integralkan ini ya. Integral sin dari NPX per 10 dx. Ini diintegralkan, ini akan sama dengan 10 per NP. Integral sin itu berarti minus minus cos ya. Berarti ada minus di sini. Di sini cos dari NP X per 10. Kemudian kita butuh integral VDU ya. Integral VDU, DU-nya sendiri adalah DX ya. Berarti ini sama dengan integral dari ini ya, minus 10 per NP cos NP X per 10 DX. DX-nya, sorry, DU-nya adalah DX. Ini tinggal kita selesaikan kembali. Yang konstan dia bisa kita keluarkan, berarti minus 10 per NP integral dari cos NP X per 10 DX. Integral cos berarti dia sin ya. Berarti kita punya di sini 10 per NP sin NPX per 10 dx. Sorry, dx. Ini berarti sama dengan minus 100 minus 100 per N kuadrat P kuadrat sin NPX per 10. Nah, jadi kita sudah dapatkan ya suku-suku yang ingin kita cari untuk menyelesaikan integral parsialnya. Berarti kita punya di sini Bn-nya itu sama dengan 2 per 10 integral ini ya. Berarti kita punya UV ya. UV, U-nya adalah X. Jadi kita punya X dikali dengan V. V-nya itu adalah ini ya, minus 10 NP. Berarti kita punya minus di sini. Kemudian di sini 10 per NP cos NPX per 10 ya. Kemudian dikurang integral VDU. Integral VDU itu ini ya. Berarti minus ketemu minus positif 10 per N kuadrat P kuadrat sin NPX per 10 batasnya 0 sampai 10 ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan syarat-syarat batasnya ya. Syarat batasnya kita masukkan syarat batas 10 dan yang 0. Nah, kita lihat di sini untuk yang 0, kalau kita X-nya ganti 0,
maka suku pertama pasti akan sama dengan nol ya, karena ada pengali X di sini. X-nya diganti nol, maka suku ini menjadi nol. Di sini kalau X-nya diganti nol, maka di sini akan ada sin nol. Berarti juga akan menjadi nol. Berarti kalau kita ganti X-nya nol, maka dia akan nol. Berarti yang tersisa hanya 10 saja ya. Berarti kalau kita masukkan 10 di sini, maka kita dapatkan 2/10. Sini menjadi min 10 dikali dengan 10 per NP. Cos NP 10/10, 10-nya habis, berarti tinggal cos NP. Kemudian ditambah. Nah, di sini eh, akan menjadi 10 per NP kuadrat. Sin NP 10/10 berarti sin NP saja. Nah, kita tahu bahwa sin NP, berapapun nilai N-nya, maka suku ini akan menjadi nol ya, sama dengan nol. Karena sin 180, 360, dan seterusnya, itu akan sama dengan nol. Berarti menyisakan suku yang pertama saja. Berarti ini akan sama dengan, ini berarti 10-nya cancel ya. Ini bisa kita cancel. Minus, di sini berarti, atau minusnya kita simpan di dalam saja. 10-nya keluar, pi-nya keluar, berarti kita punya 20 per pi ya. Kemudian di sini minus cos NP per N ya, seperti ini. Nah, tinggal kita jalankan saja N-nya ya. Untuk mengetahui nilai yang ini, itu N-nya kita jalankan. Misalkan untuk N-nya, karena di sini N-nya mulai dari 1 ya, di sini ya, 1 sampai tak hingga kita jalankan. Berarti untuk N sama dengan 1, maka kita akan dapatkan di sini berarti eh, minus cos berapa? Minus cos 180 per 1. Cos 180 itu sama dengan minus 1 ya. Minus 1 ketemu minus berarti sama dengan 1. Positif berarti 1/1. Berarti di sini suku yang di dalam kurung ya. Kita tuliskan seperti ini. Itu sama dengan 1. Kemudian untuk yang sama dengan 2, maka suku yang dalam kurung berarti sama dengan cos 2 ya. Cos 2 pi itu sama dengan eh, positif ya. Positif karena dia cos 360 sama dengan cos 0. Maka dia sama dengan +1 ketemu minus berarti -1/2. Untuk N sama dengan 3, maka di sini menjadi cos 3pi. Cos 3pi itu minus ya. Minus ketemu minus sama dengan positif, -1/3. Sebentar, minus ketemu minus positif, berarti 1/3. Dan seterusnya ya. Ini kalau kita teruskan, kita bisa langsung bisa prediksi ya. Untuk N sama dengan 4, maka di sini akan -1/4. Selanjutnya akan 1/5, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam bentuk deret, maka kombinasinya itu akan sama dengan -1 berpangkat N tambah 1 per N ya. Dicoba saja, misalkan N-nya 1, maka di sini -1 pangkat 2 per 1, dapat 1. Kalau N-nya sama dengan 2, berarti -1 berpangkat 3, berarti -1 per 2. Kalau N-nya sama dengan 3, berarti -1 berpangkat 4. -1 pangkat 4 berarti positif ya. Eh, Berarti akan dapat, sebentar, 1/3 ya. -1 pangkat 4 itu sama dengan 1/3. Kalau N-nya sama dengan 4, berarti -1 pangkat 5, berarti -1 ya, dibagi dengan 4. Nah, jadi kalau ini kita nyatakan dalam deret, itu akan menjadi seperti ini. Maka kita dapatkan sekarang BN-nya. Kita dapatkan bentuk BN-nya itu sama dengan 20 per pi itu dikali dengan -1 pangkat N tambah 1 per N. Nah, inilah kita masukkan ke dalam solusi yang kita punya di sini ya. Kita sudah dapatkan BN-nya, maka kita punya T XY-nya 20 per pi-nya bisa kita keluarkan dari sigma ya, karena dia tidak mengandung N. Itu sama dengan 20 per pi sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari -1 pangkat N tambah 1 per N. Kemudian dikali dengan suku yang ini ya. Kita punya E berpangkat NP per 10Y. NP per 10. Sorry, di sini harusnya ada minus ya. Bisa dicek kembali di solusi umum yang kita punya ya. Dia punya minus di sini. Berarti kita punya di sini E berpangkat minus NP Y per 10 dikali dengan sin
NP X per ini sebentar. Sin NP X per 10 ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan bentuk solusi lengkapnya, di mana solusi ini itu sama dengan solusi yang diberikan di soal ini ya. Nah, jadi soalnya mirip dengan contoh soal yang sudah pernah diberikan. Syarat batas satu 2 3-nya sama sehingga solusi umumnya sama. Kemudian baru berubah ketika berbeda ketika kita terapkan syarat batas yang keempat. Nah, di situ perbedaannya hanya bentuk integralnya saja, di mana kita harus menyelesaikan integral parsial ya. Oke, kemudian kita pindah ke soal yang ketiga ya. Soal ketiga ini kalkulus variasi. Kita mencari solusi y-nya ya, di mana solusi tersebut harus membuat integral ini menjadi minimum atau optimum ya. Nah, soal ini juga lagi-lagi sudah pernah diberikan contoh soal yang mirip di apa di tugas juga di kuis ya dan di contoh soal. Nah, jadi yang pertama dari soal kita bisa identifikasi fungsionalnya ya. Fungsionalnya kita lihat karena di sini integral terhadap x, berarti fungsionalnya di sini merupakan fungsi y dan y aksen. Ya, kita lihat di sini fungsionalnya itu merupakan fungsi y dari y dan y aksen. Itu sama dengan y aksen kuadrat bagi dengan akar 1 ditambah y aksen kuadrat. Nah, tentunya untuk mencari solusinya itu akan cukup sulit ya. Karena ketika kita masukkan ke dalam persamaan Lagrange-nya atau persamaan Euler-nya, suku do F do Y-nya itu tidak sama dengan nol. Sehingga persamaannya itu akan menjadi lebih rumit. Sehingga di sini, di soal, kita diminta untuk mengubah variabel terikat pada fungsional, artinya di sini variabel Y, dalam bentuk integral pertama persamaan Euler. Artinya kita ingin mengubah fungsionalnya sehingga dia do F do Y-nya, atau nanti ketika kita ubah, do F do X-nya itu dia sama dengan nol. Kemudian selesaikanlah persamaan Euler tersebut agar integralnya minimum. Ya. Berarti yang awalnya dia fungsionalnya itu fungsi dari Y dan Y aksen, kita ingin ubah menjadi bentuk integral pertama dari persamaan Euler ya. Artinya di sini kita ubah variabel terikatnya dari Y yang merupakan fungsi X menjadi X menjadi yang merupakan fungsi dari Y ya. Jadi yang awalnya dari Y fungsi X kita ubah menjadi X sebagai fungsi Y. Artinya nantinya kita ingin mengharapkan fungsionalnya itu hanya merupakan fungsi dari X aksen saja ya. Sehingga kalau fungsionalnya berbentuk seperti ini, maka do F do X-nya itu akan sama dengan nol. Sehingga persamaan Euler-nya akan menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, sehingga sekarang kita ingin mengubah integralnya menjadi integral terhadap dy sekarang ya. Karena kita ingin fungsionalnya dalam x. Kita tuliskan kembali integralnya. Integral sama sama dengan i sama dengan integral x1 sampai x2 y aksen 1 ditambah y aksen kuadrat dx ya. Nah, berarti kita ingin hilangkan y aksennya di sini ya. Kita ingin ubah menjadi x aksen. Maka ingat kembali, kita sudah turunkan juga bahwa dx itu bisa kita nyatakan dalam bentuk dx dy dikali dengan dy ya. Ini kan kalau kita operasikan dy-nya bisa kita coret, jadi dx sama dengan dx. Nah, ini sama dengan x aksen dy seperti ini ya. Kemudian yang lain lagi, kita punya bahwa dx dy dikali dengan dy dx itu pasti sama dengan 1 ya, karena dx-nya saling cancel, dy-nya saling cancel. Atau sama dengan x aksen dikali dengan y aksen itu sama dengan 1. Nah, dari dua informasi ini, dari informasi ini dan yang ini, itu kita substitusi masuk ke dalam integral yang kita punya ya. Sehingga kita bisa ubah bentuk fungsionalnya. Maka kita akan punya sekarang integralnya ini sama dengan y aksen dibagi dengan 1 ditambah y aksen kuadrat. Dx-nya kita ganti dengan x aksen dy. Sorry, ini ada kuadrat di sini ya. X aksen dy. Nah, seperti ini. Nah, untuk menghilangkan y aksennya, maka kita ingin ketika kita kalikan dengan x aksen di sini, dia akan sama dengan 1 ya. Karena di sini pangkatnya 2, maka kita butuh di sini x aksennya dikali dengan x aksen lagi supaya dia kuadrat ya. Maka kita kalikanlah di sini dengan x aksen, tapi agar dia tidak merubah eh, bentuk integralnya, maka kita dibagi juga dengan x aksen di sini ya. Karena x aksen dibagi dengan x aksen sama dengan 1 ya.
Artinya kita akan dapatkan di sini bentuk integralnya sekarang menjadi integral dari y aksen kuadrat, x aksen berarti x aksen kuadrat dibagi dengan akar satu, x aksennya itu kita masukkan ke dalam akar ya. Berarti akan menjadi di sini x aksen dimasukkan ke dalam akar berarti 1 ditambah y aksen kuadrat dikali dengan x aksen kuadrat ya. Berarti kita punya x aksen kuadrat ditambah y aksen kuadrat dikali x aksen kuadrat. Nah, perhatikan bahwa x aksen y aksen sama dengan 1. Artinya x aksen kuadrat ditambah y aksen kuadrat juga akan sama dengan 1 ya. Berarti di sini integralnya menjadi integral menyisakan y dikali 1 ya, dibagi dengan akar dari x aksen kuadrat ditambah 1 d y. Ini bentuk integralnya. Nah, sekarang terlihat bahwa fungsional kita sudah berubah ya. Dari yang awalnya dia merupakan fungsi dari y aksen dan y, tinggal menyisakan fungsi dari x aksen saja. Sekarang kita punya fungsional hanya fungsi x aksen saja. Ini sama dengan y per akar x aksen kuadrat ditambah 1. Nah, barulah kemudian ini kita masukkan ke dalam persamaan Euler ya. Kita punya persamaan Euler dd ddy dari do f do x aksen dikurang do f do f do x itu sama dengan 0. Nah, karena di sini fungsional kita tidak ada x-nya, berarti suku yang ini itu sama dengan 0 ya. Berarti persamaan Euler kita tereduksi menjadi d dy dari do f do x aksen itu sama dengan 0. Nah, sesuatu yang diturunkan sama dengan 0, maka sesuatu tersebut adalah konstan ya. Berarti suku dalam kurung ini itu dia harus konstan. Maka kita dapatkan dari sini bahwa do f do x aksen itu sama dengan konstan atau kita sebut saja misalkan c. Ya. Inilah yang kita selesaikan sekarang. Jadi kalau kita masukkan fx-nya sama dengan ini ya. Berarti kita punya sekarang do do x aksen dari y akar x aksen kuadrat tambah 1. Ini sama dengan C. Ya, seperti itu. Ini tinggal kita selesaikan turunannya ya. Maka ini kalau kita turunkan terhadap x aksen, ini akan sama dengan, ini kan sama dengan do x aksen dari y dikali dengan x aksen kuadrat tambah 1 pangkat minus 1/2 ya. Berarti ini akan sama dengan, kalau kita turunkan terhadap x aksen, turunan luarnya dulu berarti minus 1/2. Berarti kita punya minus 1/2 dikali dengan y, x aksen kuadrat tambah 1, dikali turunan dalamnya ya. Ini pangkat, sebentar. Ya, sudah betul ya. Ini berarti pangkat minus 1/2 dikurang 1, berarti minus 3/2 ya. Dikali dengan turunan dalamnya, berarti 2x aksen. Ini sama dengan C. Nah, tinggal kita selesaikan sekarang persamaan yang ini. Kita akan dapatkan nanti solusi dari x aksennya berapa ya. Nah, ini tinggal kita selesaikan. Ini duanya bisa kita cancel. Ini akan menjadi berarti minus y dibagi dengan x aksen kuadrat ditambah 1 pangkat 3/2. Ini sama dengan C. Ya. Kemudian ini tinggal kita apa? Uh, ini kita pindahkan ke ruas kanan. Kemudian kedua ruas itu bisa kita untuk menghilangkan pangkatnya di sini ya. Menghilangkan pangkatnya, maka kedua ruas kita pangkatkan dengan 3/2 ya. Kalau ini kita pangkatkan dengan 3/2, ini juga dengan 3/2. Maka di sini pangkat yang ini akan cancel ya. Ini kan kalau dia eh, pangkat 2/3 ya. Pangkat 2/3. Pangkat 2/3. Maka kita akan dapatkan di sini ini akan sama dengan minus y pangkat 2/3 yang di bawah
Ini pangkatnya akan saling cancel ya. 3/2 dikali 2/3. Berarti tinggal misalkan X aksen kuadrat ditambah satu dikali C pangkat 2/3. Ya, seperti ini. Sama dengan. Nah, kemudian tinggal kita ini kita pindahkan ke ruas kanan ya. Nah, ini kita pindahkan ke ruas kanan. Oke, di sini ada X aksennya ya. Saya terlupa di sini. Di sini ada X aksennya harusnya ya. Nih, ada X aksen ini berarti di sini harusnya ada X aksen. Di sini berarti harus ada X aksen ya, pangkat 2/3. Betul ya? Ya, sudah benar ya. Di sini ada X aksen di sini. Sebentar saya cek dulu. Oke, sudah benar. Nah, tinggal kita selesaikan persamaan ini nantinya akan dapatkan X aksennya berapa ya. Tinggal kita akan dapatkan X aksennya berapa. Nah, ini tinggal kita selesaikan saja ya. Jadi kita sudah dapatkan bentuk persamaannya. Nah, dari sini nantinya tinggal kita operasikan aljabar biasa. Ini bisa kita, karena ini pangkatnya agak mengganggu, bisa kita nyatakan misalkan konstanta yang baru ya. Misalkan K ya. Jadi nantinya eh, di sini nantinya kita akan dapatkan persamaan dari sini ya. Ini tinggal kalian bisa otak-atik sendiri ya. Akan dapatkan dx bentuk persamaan untuk x aksennya ya. Sama dengan berapa, atau dx dy-nya sama dengan berapa ya. Jadi ini tinggal diotak-atik, kita apa arahkan supaya kita dapatkan bentuk persamaan dx dy-nya ya. Dari sini nanti kita dapatkan fungsinya ya dengan mengintegralkan dari persamaan ini ya. Jadi dx sama dengan suatu fungsi dy. Untuk mendapatkan x sebagai fungsinya tinggal integralkan kedua ruas ya. Nah, dari situ nanti kita bisa inverse balik untuk mendapatkan fungsinya berapa. Tapi pada intinya di soal ini itu kita diminta untuk bagaimana caranya mengubah fungsional yang ada di dalam sini ya, di dalam sini agar fungsionalnya itu dia bisa dinyatakan dalam bentuk integral pertama persamaan Euler. Sehingga persamaan diferensialnya itu menjadi lebih lebih mudah untuk diselesaikan ya. Jadi dari FYY aksen itu menjadi FX aksen. Nah, dari sini baru kita masukkan ke dalam persamaan Euler-Lagrange-nya untuk menyelesaikan persamaan solusi untuk Y-nya ya. Saya kira demikian untuk solusi dari ujian yang telah kita laksanakan.